Saya mendapati ada 3 tipe orang yang survive dalam kesedihannya. Pertama, saya anggap ini Masya Allah golongan orang-orang yang terbaik, orang-orang mutakin insya Allah, orang mukhlas yang Allah tolong untuk ikhlas. Dia untuk meluruhkan sedihnya dengan sering ngaji. Bukan ngaji baca Quran saja, tapi ngaji pergi ke majelis ilmu. Ini Masya Allah luar biasa. Itu lebih baik seperti itu. Ini saya dapati di tante saya, adiknya bapak, ditinggal suaminya meninggal, rajin ngajinya, rajin tahsinnya, itu bagus. Cara beliau menghibur diri dengan ngaji. Ya nggak hanya tante saya sih, banyak sebenarnya orang-orang yang seperti itu. Kadang di komunitas-komunitas pengajian itu yang ya di masjid-masjid yang ada di kota sana, banyak sekumpulan dari mereka tuh sebenarnya nyari hiburan untuk bisa meluruhkan kesepiannya di rumah. Sampai rumah kesepian lagi, sedih lagi, nggak apa-apa, besok ngaji lagi, happy lagi. Naik turun, fluktuatif seperti itu ya. Ini namanya jihad kan seperti itu, jatuh bangun. Ini golongan yang luar biasa. Rajin ngajinya, baca Qur'annya, zikirnya, mujahadahnya, sekaligus pergi ke majelis-majelis ilmu. Golongan kedua, golongan yang mencari hiburan dengan sesuatu yang sifatnya mubah. Mubah itu bukan mubadir, boleh ya. Yang secara hukum fikih, hukumnya boleh. Apa contohnya? Jalan-jalan. Sama gengnya jalan-jalan kemana. Semuanya jalan-jalan lah dia untuk melupakan sedihnya itu. Nah yang ketiga ini yang na'udzubillah. Golongan orang-orang yang ya semoga Allah berikan hidayah. Pelariannya untuk menghilangkan sedih ke nafsa. Narkoba, ngoplo, minum alkohol. Pokoknya yang ke perkara haram lah jatuhnya. Atau ke self-harm. Mencelakai diri sendiri. Mbak Resta hadir gak? Enggak ya? Dia kan psikologi itu. Pernah wawancara sama penderita atau penyintas self-harm. Dia nggak mendapati cutter, nggak mendapati gunting, nggak mendapati benda tajam. Tahu nggak cara gores-goresnya pakai apa? Pakai resleting bantal. Itu digores-goreskan sampai sobek kulitnya. Jadi ketika selesai wawancara itu nggak ada yang tahu tuh, psikolognya juga nggak menyadari kalau kliennya, informannya itu lagi gores-gores kulitnya. Saking pro-nya dia itu dalam menyakiti diri sendiri, profesional, sampai nggak ketahuan. Pas selesai wawancara dia berdiri, darah netes, dan dia nggak kerasa ketika darah itu semakin banyak netes semakin nikmat. Itu bagi penyintas self-harm ini mengerikan. Nah, golongan nomor 3 ini sudah dikuasai setan dan harus kita tolong. Ini harus kita tolong, harus kita rangkul. Orang-orang kayak gitu tuh bukan orang najis, mereka hanya orang yang butuh teman untuk bisa curhat. Kadang mereka cuma butuh teman ngobrol, bahkan kita pun nggak perlu nimpali, mereka udah lega kok.